Get back! Take cover! Kill yourselves. You'll get sick. Mereka tahu perjalanan ini hampir mustahil. Di depan mereka terbentang lebih dari 6.000 km. Salju, gunung, hutan, gurun, semuanya siap membunuh kapan saja. Mereka kelaparan, mereka kehausan, mereka membeku. Satu persatu mulai tumbang, sebagian menyerah, sebagian lagi tidak pernah bangun lagi. Yang paling mengejutkan, semua penderitaan itu mereka pilih sendiri. Lalu, apa sebenarnya tujuan mereka berjalan sejauh itu? Mengapa mereka rela mempertaruhkan nyawa, menembus salju, gunung, dan gurun yang bisa membunuh kapan saja? Jawabannya akan kita temukan sepanjang film ini. Inilah alur cerita film The Way Back 2010. Sebuah film yang terinspirasi dari kisah nyata. Mari kita masuk ke alur ceritanya. Pada tahun 1940-an di tengah berkecamuknya Perang Dunia Kedua, Polandia jatuh ke tangan Uni Soviet. Di masa kelam itulah, seorang perwira angkatan darat Polandia bernama Janusz Wyszczek ditangkap dengan tuduhan sebagai mata-mata. Ironisnya, tuduhan itu tak pernah benar-benar terbukti. Yang lebih tragis lagi, aparat Soviet kemudian menangkap istrinya dan memaksanya memberikan kesaksian palsu. Demi menghentikan penyiksaan yang dialaminya, sang istri akhirnya terpaksa mengaku bahwa Janusz adalah seorang mata-mata. Lalu tanpa pengadilan yang adil, Janusz langsung dijatuhi hukuman 20 tahun kerja paksa di sebuah kamp gulag jauh di pedalaman Siberia. Развращаться народу. Слухи зроблений. Що таке щеголі? Охранник! Oskarżam cię to potwierdza. Чим зробив? Beberapa hari kemudian, Janusz bersama ratusan tahanan lainnya akhirnya tiba di kamp tersebut. Saat itulah mereka mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Tempat ini bahkan tidak membutuhkan tembok penjara, karena alam sendirilah yang menjadi penjaganya. Kemanapun mereka memandang, yang terlihat hanyalah hamparan salju tanpa ujung, hutan belantara yang mematikan, serta suhu dingin yang sanggup membunuh manusia perlahan-lahan. Belum lagi penduduk setempat yang akan diberi hadiah jika berhasil menangkap tahanan yang mencoba kabur. Враги народа, и здесь она безмилостна. Ваша тюрьма каждого беглеца. Lalu setelahnya, seluruh tahanan langsung dibotaki dan dipaksa mengenakan pakaian lusuh yang nyaris tidak mampu menahan dinginnya Siberia. Makanan yang diberikan pun sangat sedikit. Kelaparan menjadi pemandangan sehari-hari. Sampai-sampai ketika makanan seorang tahanan terjatuh, beberapa orang langsung menerkamnya seperti hewan kelaparan. Melihat kejadian itu, Janusz justru memberikan jatah makan miliknya kepada salah satu tahanan yang tadi berebut makanan. Tetapi tindakannya langsung dibalas dengan sebuah kalimat yang begitu dingin. Kindness. That can kill you. Kalimat itu menjadi pengingat bahwa gulag telah mengubah manusia menjadi sekadar makhluk yang berjuang untuk bertahan hidup. Di tengah kehidupan yang penuh keputusasaan itu, Janusz didekati oleh seorang tahanan senior bernama Khabarov. Dahulu ia adalah seorang aktor terkenal, namun karena karya-karyanya dianggap mengancam pemerintah Soviet, ia pun berakhir di tempat mengerikan ini. Sementara di sisi lain, ada pula seorang tahanan yang bernama Valka. Pria ini adalah sosok yang paling ditakuti di kamp. Ia dikenal brutal dan tidak pernah ragu menusuk siapapun yang menghalangi keinginannya. Bahkan pada malam pertama Janusz berada di sana, Valka langsung memperlihatkan sifat aslinya. Hanya karena kalah berjudi, ia merampas pakaian tahanan lain tanpa rasa bersalah sedikit pun. Sejak saat itu, Janusz mulai sadar bahwa bertahan hidup di gulag bukan hanya berarti melawan dinginnya Siberia, tetapi juga melawan sesama manusia. Malam berikutnya, Khabarov diam-diam menghampiri Janusz. Dengan suara pelan agar tak terdengar para penjaga, ia mengaku mengetahui satu-satunya cara untuk melarikan diri dari kamp ini.
Menurutnya, badai salju adalah kesempatan terbaik. Di tengah badai, jejak kaki akan langsung tertutup salju sehingga para penjaga akan kesulitan mengejar mereka. Rencananya pun sederhana. Mereka hanya perlu terus berjalan ke arah selatan menuju Danau Baikal, lalu melanjutkan perjalanan hingga mencapai Mongolia, satu-satunya wilayah yang berada di luar kekuasaan Soviet. Sejak malam itu, secercah harapan mulai tumbuh di hati Janus. Diam-diam ia mulai menyisihkan sebagian jatah makanannya. Ia memang belum tahu kapan akan kabur, namun ketika kesempatan itu benar-benar datang, ia tidak ingin mati kelaparan di hari pertama. Beberapa hari kemudian, seluruh tahanan dipaksa berjalan menuju hutan untuk menebang pohon di tengah suhu yang mencapai minus 40 derajat. Командир! Да мы здесь держим лапки! Ложись! Tak kuat menahannya, seorang tahanan tua nekat berlari menerobos badai menuju pepohonan meski moncong senapan telah diarahkan ke tubuhnya. Keberanian pria tua itu seperti memicu keberanian yang lain. Satu persatu tahanan ikut berlari mencari perlindungan di balik hutan. Melihat keadaan semakin buruk, Janus segera mengumpulkan ranting-ranting dan membangun tempat berteduh seadanya. Ia kemudian mengajak teman-temannya berlindung bersama, termasuk pria tua pemberani tadi. Barulah saat itu Janus mengetahui bahwa pria itu bernama Smith, seorang tahanan asal Amerika. Namun tindakan mereka dianggap sebagai bentuk pembangkangan. Begitu kembali ke camp, Janus, Smith, dan teman-temannya langsung dijatuhi hukuman. Mereka dipindahkan ke tambang, tempat yang jauh lebih kejam daripada menebang di hutan. Di sana, para tahanan dipaksa menarik gerobak tambang yang seharusnya dijalankan oleh mesin. Mereka diperlakukan bukan seperti manusia. Karena sudah tak sanggup menahan penderitaan itu, Janus nekat keluar dari barisan. Seorang penjaga langsung mengangkat senapannya. Untung saja, Smith bergerak cepat dan menarik Janus sebelum peluru itu ditembakkan. Sejak kejadian itu, Janus akhirnya menceritakan rencana pelariannya kepada Smith. Ia mengaku bahwa dirinya dan Khabarov sudah menyusun jalan keluar dari camp ini. Namun mendengar nama Khabarov, Smith justru tertawa sinis. Menurutnya, Khabarov hanyalah seorang lintah. Ia sengaja menebar harapan kepada tahanan-tahanan baru agar mereka tetap memberinya makanan dan tenaga. Tetapi saat kesempatan kabur benar-benar datang, ia tidak akan pernah ikut. Meski begitu, Smith tetap ingin bergabung jika Janus benar-benar serius akan pelariannya. He has no intention of escaping. He's nothing but a leech. Awalnya Janus tidak percaya, namun sekitar 2 bulan kemudian, badai salju yang mereka tunggu akhirnya datang. Janus segera menemui Khabarov dan mengajaknya melaksanakan rencana pelarian. Tetapi, semua ucapan Smith ternyata benar. Khabarov langsung berpura-pura tidak mengenali Janus, seolah pembicaraan mereka selama ini tidak pernah terjadi. The storm will cover our tracks! No, what are you talking about? That is impossible. It cannot be done. Dan yang lebih buruk lagi, percakapan itu ternyata didengar oleh Valka. Setelah kejadian tersebut, Janus dan Smith segera menyusun rencana baru. Mereka menyuap tahanan yang bertugas mengoperasikan lampu camp menggunakan sebuah jam tangan Swiss, dengan syarat seluruh lampu dimatikan tepat tengah malam nanti. Semuanya berjalan sesuai rencana. Janus, Smith, dan beberapa temannya mulai bersiap menunggu kegelapan. Namun tepat saat mereka hendak bergerak, Valka tiba-tiba muncul dan memaksa Janus mengungkapkan apa yang sedang mereka rencanakan. Tak punya pilihan lain, Janus akhirnya mengatakan semuanya. Mendengar itu, Valka memintai ikut jua. Bukan karena ingin bebas, melainkan karena jika tetap tinggal di camp, utang judinya cepat atau lambat akan membuatnya terbunuh. Beberapa saat kemudian, lampu camp benar-benar padam. Tanpa membuang waktu, Janus bersama rombongannya langsung berlari menerobos hutan yang tertutup badai salju. Sayangnya, aksi mereka segera disadari para penjaga hingga suara tembakan mulai terdengar di belakang mereka. Di satu sisi, badai salju berhasil menghapus jejak kaki mereka. Namun di sisi lain, badai itu juga membuat mereka hampir tidak bisa melihat apapun. Dalam keadaan genting, Janus meminta pisau milik Valka, lalu mengupas kulit pohon dan membentuknya menjadi topeng sederhana agar wajah mereka terlindung dari terpaan salju. Berkat ide itu, mereka terus bergerak menuju Danau Baikal yang masih puluhan kilometer jauhnya.
Setelah berjalan tanpa henti, badai akhirnya mereda. 2 hari kemudian, rombongan berhenti untuk beristirahat sambil mencari kayu bakar. Salah satu dari mereka, seorang pria bernama Kazik yang mengalami rabun senja, ikut masuk ke dalam hutan. Namun saat malam tiba, ia tak mampu menemukan jalan kembali. Kajik? Still out. Looking for wood. He has night blindness. Kajik! Kajik! Janus dan yang lainnya segera berpencar sambil terus memanggil namanya. Sayangnya, tidak ada jawaban. Keesokan paginya, mereka akhirnya menemukan Kazik. Namun semuanya sudah terlambat. Tak seorang pun sanggup berkata-kata melihat nasib tragisnya. Tidak ada yang menyangka bahwa kematian pertama akan datang secepat ini, kecuali Valka. Dengan wajah datar, ia hanya berkata, "Satu mulut berkurang untuk diberi makan." Ucapan itu membuat hampir seluruh anggota rombongan semakin membencinya. Seminggu setelah kabur dari Gulag, persediaan makanan mereka akhirnya benar-benar habis. Mereka mencoba bertahan dengan memakan apapun yang bisa ditemukan. Namun semua itu tetap tidak cukup untuk mengisi perut. Kelaparan perlahan mulai mengubah cara berpikir mereka. Bahkan, Valka sampai mengusulkan agar mereka memakan anggota rombongan yang paling lemah. Untungnya sebelum usulan mengerikan itu berubah menjadi kenyataan, mereka menemukan sekawanan serigala yang sedang menyantap seekor rusa. Tanpa pikir panjang, rombongan Janus langsung mengusir para serigala dan melahap sisa daging rusa itu secara mentah-mentah. Meski berhasil bertahan untuk sementara waktu, Janus sadar mereka tidak bisa terus mengandalkan keberuntungan. Akhirnya ia memutuskan mencari Danau Baikal seorang diri agar anggota rombongan yang lain tidak membuang tenaga sia-sia. Sebelum berangkat, Smith menyerahkan satu-satunya ikan yang berhasil ia tangkap hari itu. Setelahnya, Janus pun berjalan seorang diri menuju alam liar yang bahkan belum tentu memiliki jalan keluar. Seminggu kemudian, Janus akhirnya kembali dalam kondisi mengenaskan. Namun di balik kondisinya itu, ia membawa kabar yang membuat harapan mereka kembali hidup. Janus berhasil menemukan Danau Baikal. Berbekal petunjuk tersebut, rombongan akhirnya benar-benar tiba di danau itu. Akan tetapi di tengah perjalanan, Smith menyadari kalau ada seseorang yang diam-diam menguntit mereka. Rombongan pun langsung berpencar untuk menangkap orang itu. Namun saat berhasil mengepungnya, mereka justru terkejut karena sosok tersebut hanyalah seorang gadis muda. Saat didekati, gadis itu mengaku sedang melarikan diri dari rezim komunis. Ia juga mengaku sudah kelaparan dan tidak punya tujuan lain selain berharap bisa ikut bersama rombongan Janus. Janus merasa kasihan dan ingin menerimanya, namun yang lain langsung menolak. Bagaimanapun juga, mereka sama sekali tidak mengenal gadis itu. Bisa saja ia hanya mata-mata yang sengaja dikirim untuk memancing mereka keluar. She's starving. We can barely feed ourselves. She's been too afraid to approach us until... Janusz, we have no choice. Tak lama kemudian, keberuntungan kembali berpihak kepada mereka. Hey! Careful of the mud. Valka. Malam harinya, saat daging kijang mulai dipanggang, Zoran menjemput gadis tadi untuk ikut makan bersama. Disitulah mereka baru mengetahui kalau gadis itu bernama Irina. Well, I did speak to him and the others. There's no room for sentimentality, you know that. Smith masih belum menyukai kehadiran Irena. Menurutnya, gadis itu hanya akan memperlambat perjalanan mereka. Namun setelah dibujuk Janus, Smith akhirnya memilih mengalah. What's so funny? You're going to the office this morning? Keesokan harinya, perjalanan kembali dilanjutkan. Tak lama kemudian mereka dihadapkan pada sebuah danau yang esnya mulai menipis.
Berenang jelas terlalu berbahaya, namun berjalan di atas es juga sama nekatnya. Di luar dugaan, Irena justru menjadi orang pertama yang berlari melintasi es tipis itu. Melihat aksi nekat tersebut, rombongan akhirnya ikut berlari di belakangnya. Dan untungnya, semuanya berhasil menyeberang dengan selamat. Beberapa hari kemudian, Smith akhirnya menyadari bahwa Irena telah berbohong. Ia ternyata bukan gadis yang dikejar-kejar tentara komunis Soviet seperti yang selama ini ia ceritakan. Namun anehnya, Smith tidak marah. Ia hanya berkata pelan, You made all that up. We've all done terrible things to survive. But don't ever lie to me again. We've had enough of lies. Perjalanan pun terus berlanjut hingga mereka berpapasan dengan sebuah desa. Tak seorang pun berani mendekat. Mereka sadar, satu kesalahan kecil saja bisa mengakhiri perjalanan yang telah diperjuangkan sejauh ini. Karena itulah mereka memilih memutari desa lewat pinggiran hutan. Namun beberapa saat kemudian, Valka tiba-tiba menghilang. Rupanya, pria itu nekat masuk ke desa seorang diri. We can make one out of deer bone. You could turn us in for the bounty. Lots of funny men. You wanna get us all killed? Easy, cowboy. Saat kembali, Smith langsung memarahinya habis-habisan karena apa yang dilakukan Valka benar-benar beresiko bagi rombongan. Untungnya, ia tidak pulang dengan tangan kosong. Valka berhasil mencuri beberapa kelinci, dan karena hari itu bertepatan dengan ulang tahunnya, ia juga sekalian mencuri sebotol vodka. Malam itu, setelah makan bersama, Irena akhirnya memilih berkata jujur. Ia mengaku bahwa kedua orang tuanya adalah komunis. Orang tuanya beserta adik laki-lakinya telah ditangkap oleh gerakan anti-komunis. Sejak saat itulah Irena hidup sebatang kara sampai akhirnya bertemu dengan rombongan Janus. My parents were Polish communists, but they arrested them in 1937. I was 10 years old. Seiring berjalannya waktu, Smith pun mulai menerima kehadiran gadis itu. Sejak Irena bergabung, tanpa disadari suasana rombongan yang selama ini dipenuhi rasa takut dan keputusasaan, kembali hidup. Bahkan saat mereka beristirahat, Irena diam-diam membersihkan luka di kaki Smith. Perhatian kecil itu membuat Smith terdiam. Untuk sesaat, ia teringat pada anaknya sendiri. Tak terasa, Danau Baikal kini telah jauh tertinggal di belakang. Setelah menempuh perjalanan yang begitu panjang, mereka akhirnya tiba di perbatasan Uni Soviet dan Mongolia. Daerah itu masih cukup ramai, sehingga rombongan memilih menunggu hingga malam tiba. Baru setelah keadaan benar-benar sepi, mereka memberanikan diri melintasi perbatasan tersebut. Namun tepat saat kebebasan tinggal selangkah lagi, Valka justru menghentikan langkahnya. Ia mengaku tidak sanggup meninggalkan tanah kelahirannya. Semua orang dibuat bingung. Sebelum berpisah, Valka menatap Janus lalu berkata bahwa ia sangat menghormatinya. Menurutnya, Janus bukan hanya orang yang baik, tetapi juga pemimpin yang cerdas. Valka juga mengatakan bahwa penjara bukanlah hal menakutkan baginya. Yang ia khawatirkan hanyalah hutang. Say goodbye, my wife and me. Good luck. Goodbye, Janus. Setelah itu, perpisahan pun tak terhindarkan. Beberapa jam kemudian, rombongan akhirnya tiba di Mongolia. Awalnya mereka begitu lega, mengira semua penderitaan telah berakhir. Namun harapan itu langsung runtuh ketika mengetahui bahwa Mongolia saat itu juga telah berada di bawah kekuasaan rezim komunis. There's nowhere to hide. Perjalanan pun terus berlanjut. Dari kejauhan mereka melihat sebuah kuil Buddha. Tempat itu mungkin bisa menjadi penyelamat atau justru menjadi akhir dari perjalanan mereka. Setelah mempertimbangkan risikonya, rombongan akhirnya memutuskan mendatangi kuil tersebut. Sayangnya, yang mereka temukan justru pemandangan yang mengerikan. Seluruh penghuni kuil telah dibantai. Melihat keadaan itu, Voss langsung teringat masa lalunya. Bertahun-tahun sebelumnya, gerejanya di Rusia juga dihancurkan oleh tentara komunis. Saat itulah ia kehilangan kendali dan membunuh seorang tentara. Keputusan itulah yang akhirnya membuat dirinya berakhir di Gulag. Setelah meninggalkan kuil,
rombongan kembali berdiskusi menentukan tujuan berikutnya. Setelah mempertimbangkan berbagai pilihan, mereka akhirnya sepakat menuju India Britania. Namun untuk sampai ke sana, mereka harus melewati Tibet dan menembus pegunungan Himalaya. Tak lama kemudian, rombongan dicegat oleh sekelompok penunggang kuda Mongolia. Oh my god! No, don't run! Hey, русские! Нет! Американец! Жена? Нет. Дочь? Нет. Странник? Да. Beruntung Smith berhasil meyakinkan mereka bahwa rombongan ini hanyalah pengembara miskin yang sedang melakukan perjalanan ibadah. Sebelum pergi, orang Mongolia itu memberikan persediaan air kepada mereka. Baru beberapa saat berjalan, rombongan akhirnya paham kenapa air itu diberikan. Karena di hadapan mereka, terbentang gurun sejauh mata memandang. That's south. Perjalanan melintasi gurun itu menjadi salah satu ujian terberat yang pernah mereka hadapi. Persediaan air terus berkurang, sementara matahari seolah ingin memanggang mereka hidup-hidup. Bahkan demi menjaga kaki Irena tetap mampu melangkah, Janusz sampai membuat pelapis sepatu sederhana dari bulu burung agar luka di kakinya tidak semakin parah. Sehari demi sehari berlalu, rasa haus perlahan mengalahkan segalanya. Bibir mereka mulai pecah. Tenggorokan terasa seperti terbakar, bahkan melangkah beberapa meter saja sudah terasa begitu menyiksa. Di tengah kondisi itulah Smith melihat pepohonan di kejauhan. Ia yakin di sana ada sumber air. Namun Janusz segera memperingatkan bahwa itu hanyalah fata morgana. It's another mirage. Oh, we have no water. No, I don't care. It's east. We're going south. Gotta give it a try. No, we must keep it going. We're dying. Meski begitu, Smith tetap bersikeras menuju ke sana. Karena tak ingin rombongan terpecah, semuanya pun ikut berjalan di belakangnya. Semakin dekat, mereka mulai melihat burung-burung beterbangan di atas langit. Dan entah dari mana tenaga itu datang, seluruh rombongan langsung berlari ke arah tersebut. Don't kill yourselves. You'll get sick. Malam berikutnya, Zoran dan Vos mengusulkan agar mereka menetap beberapa hari di dekat sumber air itu. Namun Janusz menolak. Menurutnya, air memang bisa menghilangkan haus. Tapi tanpa makanan, mereka hanya tinggal menunggu giliran mati. Dan pada akhirnya semua orang sadar, Janusz benar. Keesokan harinya mereka mandi, mengisi semua wadah yang ada dengan air. Lalu kembali melanjutkan perjalanan menuju Tibet. Namun belum jauh berjalan, badai gurun tiba-tiba menerjang. Beruntung mereka berhasil berlindung di balik gundukan pasir hingga badai akhirnya mereda saat malam tiba. Perjalanan pun kembali berlanjut. Namun kali ini, alam mulai meminta korban. Tak lama kemudian Irena jatuh tersungkur. Kedua kakinya telah membengkak parah, sementara tubuhnya sudah terlalu lemah untuk melanjutkan perjalanan. I'm becoming a nuisance. Irena, we can stop for a while. No. No! Please, no! No! Namun beberapa jam kemudian Irena meminta untuk diturunkan. Tak ada yang menyangka, itulah langkah terakhirnya. Tak ada teriakan, tak ada pesan terakhir. Irena hanya memejamkan matanya dan tak pernah membukanya lagi. Rombongan hanya mampu menguburkannya di tengah perjalanan panjang itu, lalu kembali berjalan dengan hati yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Namun cobaan mereka belum berakhir. Beberapa hari kemudian, kaki Zoran mulai mengalami pembengkakan seperti yang dialami Irena. Meski kesakitan, ia tetap memaksa dirinya untuk terus berjalan. Namun,
Udara dingin dan medan yang semakin berat mulai menguras sisa tenaganya. Dan malam itu, Zoran pun akhirnya menyusul Irena ke alam sana. Harapan baru muncul ketika dari kejauhan mereka melihat perbukitan yang mulai dipenuhi warna hijau. Sayangnya, kondisi Smith justru semakin memburuk. I'm done. Go to the hills and look for water. Janus akhirnya menopang tubuh Smith hingga mereka semua berhasil mencapai bukit itu untuk beristirahat. Keesokan paginya, Foss terbangun karena seekor ular melintas di atas tubuhnya. Alih-alih panik, ia justru mengikuti kemana ular itu bergerak. Dan benar saja, ular itu membawa mereka menuju sebuah genangan lumpur. Tanpa pikir panjang, seluruh rombongan langsung meminum air keruh tersebut. Ular itu memang berhasil menyelamatkan mereka dari kehausan. Tapi sayangnya, ular itu lupa satu hal. Di rombongan ini, hampir semua yang bergerak berpotensi jadi makanan. Tastes like chitringi and bitter. I rather eat snake. Malam itu, Smith yang biasanya lebih banyak diam akhirnya menceritakan alasan dirinya berakhir di Gulag. Bertahun-tahun sebelumnya, putra satu-satunya tewas akibat rezim komunis. Kehilangan itulah yang membuat Smith memilih melawan, dan seperti banyak orang lainnya, perlawanannya berakhir dengan penangkapan. Janus pun ikut bercerita. Ia mengaku bahwa alasan terbesarnya bertahan hidup bukan hanya demi kebebasan. Ia ingin pulang. Ia yakin istrinya masih terus menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang telah terjadi. Karena itulah, apapun rintangannya, ia akan terus berjalan. Keesokan paginya terjadi sesuatu yang mengejutkan. Smith yang sebelumnya nyaris tak mampu berdiri, justru menjadi orang pertama yang bersiap melanjutkan perjalanan. Melihat hal itu, semangat rombongan kembali bangkit. Perjalanan mereka pun berlanjut hingga akhirnya tiba di tembok besar Cina. Setelah melewati berbagai rintangan, mereka kembali mendaki pegunungan hingga mencapai wilayah Tibet. Tak lama kemudian, seorang warga setempat menemukan mereka dan mengajak mereka ke sebuah desa. Setelah sekian lama, mereka kembali merasakan kehangatan manusia. Penduduk desa memberi mereka makanan, tempat beristirahat, dan kesempatan memulihkan tenaga. Malam itu, masing-masing mulai berbicara tentang impian mereka setelah semua ini berakhir nantinya. Foss ingin kembali ke Rusia dan bergabung dengan kelompok perlawanan melawan komunis. Zoran hanya ingin menikmati kebebasan yang selama ini dirampas darinya. Sementara Smith berencana menuju Lhasa untuk mencari pasukan Amerika, lalu pulang ke tanah kelahirannya. Sedangkan Janus, ia hanya ingin pulang ke rumah. And you, Janusz? I'll just keep walking. As long as the communists are in Poland, you cannot go back. Keesokan harinya jalan mereka pun berpisah. Smith menuju Lhasa, sementara Janus, Foss, dan Zoran tetap melanjutkan perjalanan menuju India Britania melewati pegunungan Himalaya. Dan setelah berminggu-minggu menempuh perjalanan yang nyaris mustahil, mereka akhirnya berhasil mencapai wilayah India Britania. Setibanya di sana, petugas perbatasan langsung menanyakan paspor mereka. Tentu saja tak seorang pun memilikinya. Namun setelah mendengar dari mana mereka datang dan apa yang telah mereka lalui, petugas itu akhirnya mengizinkan mereka memasuki wilayah India. Mereka berhasil. Penduduk setempat bahkan dibuat takjub ketika mengetahui mereka telah berjalan kaki ribuan kilometer dari Siberia hingga ke sana. Namun bagi Janus, perjalanan itu ternyata belum benar-benar berakhir. Tahun demi tahun berlalu, dunia terus berubah. Namun Janus masih belum bisa kembali ke tanah kelahirannya. Hingga 45 tahun kemudian, ketika Polandia akhirnya terbebas dari kekuasaan komunis, kesempatan itu pun datang. Saat kembali ke rumahnya, waktu telah mengubah segalanya. Rambut yang dulu hitam kini memutih. Wajah yang dulu muda kini dipenuhi keriput usia. Tak ada kata-kata, tak ada tangisan yang berlebihan. Mereka hanya saling menatap, lalu saling berpelukan. Film pun selesai.
Bang, ini mie-nya ya. Makasih sayang ya. Filmnya udah selesai. Udah mau penutupan nih. Yaudah, jangan begadang ya. Hehe. Oke bro, makasih sudah berjalan sejauh ini bersama Siput. Semoga setiap cerita yang kita lewati selalu meninggalkan sesuatu sekecil apapun di dalam hati. Selamat beristirahat.